Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Kamil rahimakumullah wa hafizakumullah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada saat ini berada di bulan Muharram, di mana kita semua tahu bahwa Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah jelas termaktub di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahukan bahwa sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, yang mana itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram, yang dinamakan bulan mulia, yang dinamakan bulan istimewa. Apa saja bulan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kalau menurut Nabi 3 bulan sardun, yaitu berurutan, dan 1 bulan fardun, yaitu terpisah. 3 bulan berurutan berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah Rajab. Pesan Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian berbuat zalim terhadap diri kalian pada bulan 4 yang dinamakan bulan haram tersebut. Artinya apa? Artinya ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bermaksiat di bulan 4 yang dikatakan haram atau ashurul hurum, maka maksiatnya, kesalahannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan, maka pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Muharram
itu ada satu hari yang dinamakan Asyura, yaitu tepat pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan insya Allah 2 hari lagi. Sekarang adalah tanggal 8 Muharram. Besok tanggal 9 Muharram, lusa hari Jumat tanggal 10 Muharram. Ada apa dengan Asyura ini? Sebelum kami sampaikan keutamaan bulan Asyura, terlebih dahulu kami sampaikan hikayah tasrik disyariatkannya bulan tanggal 10 Asyura ini, di mana awal-awal Islam sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah selalu berpuasa di tanggal 10 Muharram atau yang dinamakan Asyura, dan Rasulullah tidak pernah menyuruh satu sahabatnya pun untuk mengerjakan puasa, dan puasa Asyura itu hanya dikerjakan oleh Rasulullah pribadi sewaktu masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ternyata Rasulullah melihat orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah, dari Bani Nadir, Yahudi dari Bani Qainuqa. Ini ternyata mereka berpuasa. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, "Ma hadza minas shaum?" Wahai orang-orang Yahudi, hari apa ini? Mengapa kalian berpuasa? Kemudian mereka mengatakan, "Hada yaumun sholih." Ini adalah hari yang baik. Hadal yaum alladzi najallahu azza wa jal min Musa alaihi salam wa bani Israil minal gharaq wa aghraqa fi Fir'aun. Hari ini adalah hari baik di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di laut. Nabi Musa diberi kemenangan dan Bani Israel pun diselamatkan oleh Allah dari ketenggelaman. Wa hadza yaumun istawat fihi safina 'alal jud fasoma Nuhun wa Musa alaihi wassalam. Dan ini juga hari baik di mana Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir bandang yang sangat besar. Oleh karenanya Nabi Nuh dan Nabi Musa berpuasa di hari Asyura ini. Setelah mendengar ucapannya disampaikan oleh orang-orang Yahudi, lalu Rasulullah mengatakan, "Ana ahaqqu bi Musa wa ahaqqu bi shaumi hadzal yaum." Aku lebih berhak berpuasa daripada orang-orang Yahudi ini, karena aku adalah penerus syariat Nabi Musa dan Nabi Nuh. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Yang belum makan, jangan makan sampai maghrib nanti. Yang sudah makan, mulai saat itu niatlah berpuasa. Jangan makan lagi, jangan minum lagi. Sehingga para ulama mengatakan bahwa itulah pertama kali puasa diwajibkan di zaman Rasulullah SAW setelah hijrah, sebelum turutnya ayat puasa Ramadan. Jadi puasa pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan umatnya sebelum turun perintah ayat Ramadan adalah puasa Asyura. Kemudian tahun kedua setelah hijrah, di bulan Sya'ban turunlah ayat perintah tentang puasa Ramadan. Kemudian
ketika ayat Ramadan turun, maka puasa Asyura wajib ini dimansuh, dihapus oleh puasa Ramadan, sehingga hukumnya menjadi mubah. Siapa yang ingin puasa silakan, siapa yang tidak ingin puasa pun dipersilahkan. Kemudian setahun setelahnya puasa Asyura menjadi sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, karena memang puasa Asyura tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah bercita-cita, berazam, keinginan kuat untuk berpuasa di tanggal 9-nya, agar tidak menyamai puasanya orang-orang Yahudi. Monggo besok tanggal 9 kita berpuasa, dan tanggal 10-nya kita pun berpuasa. Kalaupun besok tidak bisa, bisanya tanggal 10, maka tanggal 10 dan tanggal 11. Walhasil, kalaupun harus berpuasa Asyura, diusahakan sebelum atau sesudahnya Asyura, tanggal 9 atau tanggal 11-nya kita usahakan berpuasa agar tidak sama dengan puasanya orang Yahudi. Kenapa harus berpuasa? Pertama, itu adalah bentuk syukur Rasulullah SAW atas diselamatkannya para nabi-nabi terdahulu, dan di mana bapaknya manusia yaitu Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada hari Asyura. Kemudian di surga Nabi Adam ternyata berbuat kesalahan, memakan buah terlarang, dan akhirnya diasingkan ke bumi. Dan tepat hari Asyura juga Allah Subhanahu wa taala menerima tobat Nabiullah Adam alaihissalam, yang mana Nabiullah Adam alaihissalam beristighfar kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hampir semua nabi mempunyai kenangan dengan Asyura. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api pembakaran Raja Namrud. 7 hari 7 malam Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Tepat hari Asyura, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud diselamatkan dari angin puting beliung yang membawa api yang menghancurkan kaum Ad. Itu juga tepat pada hari Asyura. Nabi Soleh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gempa bumi yang dahsyat sekali yang menenggelamkan kaum Samud, dan itu pun tepat pada hari Asyura. Dan banyaknya nabi-nabi yang lain yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain berpuasa, ada amalan-amalan di hari Asyura, di mana itu juga biasa dilakukan oleh orang-orang soleh. Di antaranya adalah tausiul iyal, tausiatul iyal. Apa itu? Yaitu memberi belanja lebih kepada keluarga. Dan ini ada asar dari sahabat Nabi. Apa itu asar? Asar adalah ucapan sahabat. Rasulullah tidak mengatakan, tetapi yang mengatakan adalah sahabat Abdullah bin As mengatakan, man wassa'a li iyalihi yauma Asyura wasallahu sa'iral sana. Barang siapa yang melebihkan belanja hari Asyura pada keluarganya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala setahun
sekerinya apa? Setahun setelahnya akan dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaidah qawaidul hadis, ilmu hadis, ketika yang mengutarakan atau yang menyampaikan itu adalah sahabat Nabi, maka itu bisa dijadikan dalil. Itu namanya asar. Karena di dalam ilmu hadis, kullu sahabah udul, semua sahabat Nabi Muhammad SAW itu dihukumi adil. Ketika sahabat yang mengatakan, maka bisa dijadikan pedoman. Kemudian ada hadis lagi yang mengatakan, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura maka sama dengan puasa 1 tahun. Dan barang siapa yang bersedekah di hari Asyura sama dengan sedekah 1 tahun. Masya Allah. Ini juga asar. Ini juga sahabat yang mengatakan. Oleh karena itu orang-orang soleh zaman dahulu membiasakan memperbanyak sedekah, memperbanyak nafkah, dan menyayangi anak-anak yatim. Oleh karena dikatakan ketika hari Asyura adalah hari raya anak-anak yatim. Banyak sekali orang-orang soleh mengajarkan kepada kita, ketika hari Asyura mereka mengumpulkan anak yatim, mendatangi anak yatim, mengasihi, menyantuni orang-orang fakir, orang-orang dhaif. Tidak lain adalah karena mengamalkan asar, mengamalkan kebiasaan-kebiasaan orang soleh. Karena hari Asyura adalah hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo besok kita berpuasa, dan hari Asyuranya kita juga berpuasa, kemudian kita perbanyak sedekah, kita tambahi nafkah kepada anak dan istri kita, dengan harapan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa radu anna. Allahumma kama an'amta alaina fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fadim wa kama damta fala taslub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.